Selamat hari Minggu dan Shalom. Kita bersyukur dan bersukacita atas kasih dan perkenan Tuhan. Kembali kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di hari yang Tuhan khususkan bagi kita, umat yang dikasihinya. Pelayan firman hari ini hamba Tuhan, Ibu Pendeta Rina Mambe SSI MSI dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat beribadah. Dan untuk memulaikan ibadah kita, mari saya jemput kita semua bangkit berdiri. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ia, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena Ia berdiri di sebelah kananku dan aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorai. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Kita sambut dengan menyanyi pujian. Dengan apakah kan ku balas? Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bersama-sama dengan sukacita kita masuk dalam ibadah ini. Ibadah ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Bersama kita menaikkan pujian Hanya Dekat Allah Saja Aku Tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi pujian ini. Hanya dekat
saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, bersama-sama kita membaca dari Mazmur 131 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Kita akan membacanya berbalas-balasan, tetapi saya akan menuntun semua ayat dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga, yang berkata demikian. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikianlah Mazmur. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, marilah kita dengan rasa malu serta dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Allah. Kita ungkapkan bersama-sama. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Bagi kita yang dengan sungguh-sungguh sudah menyesali dosa dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Yesaya 1 ayat 18, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Inilah berita firman Tuhan bahwa pengampunan dosa telah terjadi bagi kita sekalian. Kita sambut dengan pujian Tuhan tolong sentuh hatiku. Tuhan tolong sentuh hatiku, Tuhan tolong arahkan hidupku, Tuhan tolong angkat diriku makin dekat kepadamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya.
Bapak Ibu Jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mendengarkan hukum Allah menurut Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-14. Yohanes 15 ayat 12 sampai 14 yang berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Kita sambut dengan pujian, "Firman-Mu kupegang selalu." Firman-Mu ku pegang selalu, saat susah, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu, hilanglah keraguanku. Bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah kiranya firman-Mu dan roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman-Mu pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-15. 1 Raja-Raja 3 ayatnya yang keempat sampai dengan ayatnya yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dalam belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih,
suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku telah melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun yang seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Lalu terjagalah Salomo. Ternyata ia bermimpi. Sekembalinya ke Yerusalem, berdirilah dia di hadapan tabut perjanjian Tuhan. Dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Shalom. Selamat hari Minggu. Ada sukacita, ada kebahagiaan, ada ucapan syukur dalam ibadah di keluarga kita masing-masing. Kita juga mungkin bertanya, kapankah kita kembali bisa beribadah di gereja, di tempat ini? Tuhan punya rancangan, Tuhan punya waktu. Waktu yang pas, waktu yang indah, waktu yang membawa sehat dan kuat bagi kita sekalian. Mari kita dapat beribadah kembali di rumah ibadah ini. Tuhan memberkati dan menyertai kita sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, mintalah apa yang hendak kuberikan kepada, mintalah. Maka apa yang hendak kuberikan kepadamu, itu pasti akan kuberikan. Itu adalah firman Allah. Nah, ini adalah sebuah tawaran yang ditujukan kepada kita sekalian. Ditujukan kepada kita sekalian. Nah, sekarang apakah yang menjadi jawaban kita? Kalau Tuhan katakan mintalah, maka hendak kuberikan kepadamu. Kira-kira apa yang saat ini kita mau minta kepada Tuhan? Apa yang kita mau tawarkan, kita mau mohon kepada Tuhan? Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita belajar dari Salomo. Ketika Salomo di dalam bacaan kita tadi, ketika dia dipanggil dalam mimpinya, ditawarkannya kepadanya begitu tawaran yang sangat-sangat indah. Dia orang yang masih begitu muda. Dia orang yang masih terus belajar tentang kehidupan. Dan ketika Tuhan memberikan penawaran kepadanya, apa yang dia minta? Apakah dia minta sebagai raja dalam kekuasaannya? Apakah dia minta agar supaya dia menjadi raja yang hebat? Apakah dia minta kekayaan yang melimpah di dalam perjalanan kehidupannya? Tetapi ternyata tanpa dugaan dari
orang-orang di sekitarnya satu hal yang dia minta. Satu hal yang dia minta kepada Tuhan adalah supaya diberikan hikmat dan kebijaksanaan. Supaya dia diberi hikmat dan kebijaksanaan agar dapat menghakimi. Karena kalau dia menjadi seorang pemimpin, banyak peristiwa, banyak masalah. Dan dia sebagai seorang pemimpin, hendaknya dia akan hadir bagi masyarakat. Sebagai masyarakat yang berhikmat, sebagai pemimpin yang berhikmat dan sangat-sangat bijaksana. Ini adalah sebuah permintaan yang luar biasa. Dia sujud di hadapan Tuhan selaku hamba. Ketika Tuhan bertanya kepadanya, apa yang kau minta? Artinya dia mengatakan dalam satu inti kalimat, mengatakan hati yang paham, hati yang mengerti, hati yang adil di dalam memerintah bangsa pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, hati sebagai hamba adalah hati yang paham. Tidak ada kesombongan ketika dia menghadap kepada Tuhan. Dia menghadap di dalam kerendahan hatinya dan meminta sesuatu yang di luar pemikiran sebagai seorang manusia. Yaitu keadilan dan hikmat yang dari Tuhan. Karena dia melihat di dalam perjalanan kehidupan bangsa itu banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang sering kali sebagai seorang pemimpin terlalu berat. Bagaimanakah keadilan harus ditegakkan? Bagaimanakah kebenaran itu harus ditegakkan? Dan dia ketika ingin jadi seorang pemimpin, itulah yang dia perjuangkan. Dia memohon kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab, ketika Tuhan menjawab apa yang menjadi permohonan dari Salomo, disitulah sebenarnya dia sedang menunjukkan bahwa seperti pelayan Tuhan, seperti hamba Tuhan inilah, di dalam kerendahan hatinya, dia menjadi seorang pemimpin yang sangat-sangat terkenal. Seorang pemimpin yang sangat-sangat memimpin bangsa itu akhirnya membawa kemajuan dan kesuksesan bagi bangsanya. Dan akhirnya Tuhan tidak hanya memberikan dia hikmat dan kebijaksanaan, tetapi juga Tuhan memberikan dia harta kekayaan yang melimpah, kehidupan yang penuh dengan sukacita, kehidupan yang terus diberkati oleh Tuhan. Tuhan lengkapi dia di dalam kepemimpinannya. Dan dia benar-benar jadi seorang pemimpin yang sangat-sangat terkenal pada saat itu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam pelayanannya Salomo memusatkannya kepada pola kehidupan yang dia inginkan bagi bangsanya adalah bangsa yang tetap ada dalam kebenaran, keadilan, dan ada di dalam kasih. Dari seorang pemimpin yang lebih dahulu menunjukkan bagaimanakah dalam hidup kebersamaan, bagaimanakah hidup sebagai bangsa, bagaimana orang yang dituntun oleh kasih dan kuasa Allah. Di sanalah akan benar-benar terjadi yang terindah, termulia di dalam perjalanan kehidupan ini. Dan akhirnya di dalam masa-masa kepemimpinan Salomo itu bangsa Israel menjadi bangsa yang sangat-sangat terkenal. Kejayaannya dan kemegahannya itu benar-benar luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, apakah yang terjadi? Apakah yang menjadi dasar dari Salomo pada saat itu? Adalah ketika dia merendahkan diri. Ketika dia mengatakan dia adalah hamba dan dia adalah pelayan-pelayan Allah yang disuruh oleh Allah untuk hadir di dalam dunia untuk menyampaikan bagaimanakah kehendak Allah. Apa yang menjadi keputusan Salomo selalu adalah dia bertanya kepada Tuhan, bagaimanakah masalah seperti ini yang harus dihadapi. Dia selalu memohon hikmat Tuhan, tuntunan kuasa Tuhan. Dan akhirnya dia menjadi seorang raja yang sangat adil dan yang sangat mengerti bangsanya dan membawa pertumbuhan dan berkat bagi bangsanya. Bapak Ibu yang kekasih, yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita memang pada saat ini disibukkan dengan segala tugas, pekerjaan, dan tanggung jawab kita masing-masing. Baik di tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, dalam apa yang menjadi tanggung jawab kita. Tetapi ada satu hal yang perlu sekali untuk kita belajar. Kita belajar dari Salomo adalah bagaimana meminta hati yang paham, hati yang bijaksana kepada Tuhan, supaya kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik.
Dalam pekerjaan kita banyak tawaran-tawaran yang seringkali, oh bagus, ditawarkan yang ini supaya sukses, ditawarkan yang ini supaya kita maju dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Tetapi apakah kita tahu itu adalah sebuah kebenaran atau tidak? Apakah itu sudah hal yang membawa keberuntungan atau berkat bagi kita, bahkan merugikan orang lain? Merugikan orang lain? Nah, di sinilah kita belajar dari Salomo. Salomo lebih mementingkan di dalam kerendahan hatinya bagaimana melayani orang, bagaimana merangkul orang dengan keadilan dan ketetapan hatinya, dan semuanya dia minta kepada Tuhan. Kita pun juga dalam menjalani kehidupan ini, ketika kita mau diperhadapkan dengan berbagai pilihan supaya kita maju, supaya kita sukses dalam usaha pekerjaan kita, maka kita benar-benar adalah hati yang paham, hati yang bijaksana kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang akan menuntun kita, pikiran kita. Kalau ada suara kecil berkata, itu tidak layak, itu tidak boleh dinikmati, tidak benar, tidak menjadi kehendakku. Kadang-kadang ada bisikan-bisikan kecil dari hati kita, dari pikiran kita. Nah, di sanalah sebenarnya kuasa Tuhan yang terus mengarahkan perjalanan kehidupan kita. Tuhan bilang berjalan, jalan yang lurus. Jangan belok ke kanan, jangan belok ke kiri. Kadang-kadang memang tawaran kanan dan kiri sangat sangat enak, sangat menggiurkan, seolah-olah bisa mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi ketika semua yang ditawarkan tidak seperti yang dikehendaki oleh Bapa di sorga, maka marilah kita menolak. Karena berkat yang dari Tuhan itu yang harus kita nikmati, bukan berkat yang ditawarkan oleh dunia. Yang katanya begitu enak, begitu menggiurkan, tetapi sebenarnya adalah sebuah kesalahan yang juga bisa merugikan orang lain, yang juga bisa merugikan diri kita sendiri. Itu banyak yang ditawarkan oleh dunia. Oleh karena itu tawaran-tawaran yang luar biasa yang ditawarkan kepada kita bukan hanya hari ini, tetapi setiap hari Tuhan selalu datang mengingatkan kita. Tuhan selalu datang menuntun kita. Jangan belok kanan, jangan belok kiri. Jalanlah ke depan, jalan lurus. Itulah jalan yang ku kehendaki. Dan ketika kita berjalan di jalan Tuhan, di sanalah berkat-berkat Tuhan yang terus akan hadir bagi kita sekalian. Yakinlah, jangan lewatkan satu hari tanpa meminta. Jangan lewatkan setiap waktu dalam pekerjaan, dalam usaha kita tanpa berharap dan berserah kepada Tuhan yang akan menuntun dan menyertai kita. Tapi setiap apapun yang kita akan laksanakan, apapun yang kita akan putuskan dalam kehidupan ini, kita akan terus berkomunikasi. Kita tetap terus berkomunikasi kepada Tuhan. Dan kita mengingat bahwa jangan minta yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi apa yang menjadi kehendak Tuhan itulah yang menjadi penuntun bagi kita sekalian. Dengan demikian maka kita menerima hati yang paham dari kehidupan kita dan kita meminta hikmat bijaksana seperti Salomo, maka pekerjaan kita dan seluruh aktivitas kita akan membawa sukacita, membawa berkat, membawa hari-hari yang indah untuk kita jalani. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Tuhan Yesus yang akan menuntun kita menjalani hidup ini. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita sekalian bangkit berdiri bersama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, anugerah dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk.
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita telah diberkati oleh Tuhan dalam usaha dan pekerjaan kita. Oleh karena itu marilah kita memberi persembahan dengan mengingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-35 yang berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah dasar kita memberikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita satu hati kita berdoa. Dalam perjalanan kehidupan kami, hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang penuh dengan perjuangan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami. Kami selalu menginginkan apapun yang kami lakukan mendatangkan berkat bagi kami. Karena itu Tuhan, kami terus berserah dalam tangan kasih Tuhan. Dan dalam perjuangan kehidupan kami ini Tuhan, kiranya kasih kuasa Tuhan yang menuntun kami, sehingga jalan yang kami jalani adalah jalan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Agar kami benar-benar berjalan di dalam kebenaran. Tuntun kami Tuhan, sertai kami. Berikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar benar-benar kami menjalani hidup ini dengan sukacita dari kasih Tuhan. Pada saat ini kami mengucap syukur bersama keluarga Mogadi Laimpu, keluarga Horas Sumbalino, keluarga Germalita Mangalik, dan saudari Vivi Moningke yang mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Bapa di sorga, dalam ucapan syukur keluarga-keluarga kami ini Bapa, tuntun dan sertai dan sempurnakan sukacita dari keluarga-keluarga atas berkat-berkat Tuhan yang telah dialami oleh keluarga. Bapa di sorga, usaha pekerjaan dari kekasih-kekasih kami diberkati oleh Tuhan. Saudari kekasih kami Vivi Moningke yang saat ini tidak bersama-sama dengan kami, tapi anugerah berkat Tuhan terus akan menuntun menyertai dia dalam tugas pekerjaannya. Kami juga mengucap syukur dalam minggu yang sudah berjalan ini yang berulang tahun. Ulang tahun Ibu Luciana Dompe pada tanggal 13 Juli, Ibu Iwanita Sumbalino tanggal 14 Juli, anak Samuel Lelirano tanggal 18 Juli, dan Ibu Irmawati Joyce Taro tanggal 19 Juli. Ketambahan usia adalah berkat Tuhan yang sangat indah dan yang sangat mulia. Karena itu Tuhan berkati
Kekasih-kekasih kami, oleh karena ketambahan usia, oleh karena ulang tahun ini Bapa, karena ini adalah berkat Tuhan yang sangat indah, sekaligus memberikan pengharapan bagi kami yang merayakan ulang tahun bahwa umur panjang Tuhan telah berikan, kuat sehat Tuhan telah berikan, dan hari esok adalah rancangan Tuhan yang akan terjadi bagi kekasih-kekasih kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih atas kebahagiaan dan sukacita. Kami mengucap syukur juga atas perjalanan kehidupan kami, atas hari-hari yang telah kami jalani, terkhusus hamba-Mu, Bapak Edi Mario dan Ibu Pendeta Frili yang telah bersama-sama kembali di Kota Palu setelah proses di Makassar untuk bisa mengalami pemulihan kesehatan kekuatan bagi Bapak kekasih Edi Mario. Tuhan Bapa di sorga, di Palu pun akan dilanjutkan kembali perawatan-perawatan. Tuhan memberi kekuatan dan kesehatan, memberi pemulihan, dan kembali dapat menjalani kekuatan baru untuk menjalankan tugas tanggung jawab dan pelayanan. Ibu kekasih yang sedang menantikan kehadiran yang anak yang kedua, saat ini adalah hari-hari kami menantikannya ya Bapa. Waktu Tuhan adalah waktu yang sangat indah dan dia akan lahir sesuai dengan waktu Tuhan. Beri kuat sehat bagi ibu, janin pun juga diberi kuat sehat agar benar-benar menjadi kuat. Kami juga berdoa bagi anak Echa Komaling dalam masa pemulihan saat ini. Kuat sehat akan terus dia alami, sehat dan kuat akan membuat anak kekasih Echa bisa kembali menjalani pendidikan walaupun di rumah. Kami berdoa bagi Opa Rungkat saat ini Tuhan dalam proses pemulihan, kekuatan baru, berikan kekuatan baru bagi Opa Rungkat sehingga dapat menjalani hidup ini dengan sukacita dan kebahagiaan. Kami pun juga berdoa bagi Opa Batan yang pada beberapa saat lalu dirawat di rumah sakit BK dan saat ini kembali bersama anak-anak cucu-cucu. Berikan kekuatan dan kesehatan bagi Opa untuk kembali menjalani kehidupan ini. Tangan Tuhan terus akan bersama-sama Opa Batan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, bahkan dunia saat ini dalam tantangan pandemi virus corona. Kami percaya semua ada rancangan Tuhan, ada waktu Tuhan, dan semuanya kami berserah dalam tangan kasih Tuhan. Apa yang harus kami jalani itu adalah penyertaan Tuhan yang akan terus terjadi. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu berserah dalam tangan kasih-Mu. Kami telah memberikan persembahan, Tuhan memberkati persembahan kami. Dari persembahan ini, pelayanan akan terus nyata dalam persekutuan kami. Inilah doa kami, inilah harapan kami dan kehendak Bapa jadi bagi kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, saya jemput kita bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, kiranya Engkau memberkati aku. Mari sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku,
kiranya dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Jemaat, sukacita, kebahagiaan dalam ibadah minggu pada saat ini membuat saat ini kita bersyukur, berterima kasih atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kita akan kembali dalam kehidupan kita, mengawali aktivitas kita hari ini dan selanjutnya dalam minggu yang berjalan. Kita pulang dengan kekuatan dan penyertaan Tuhan dalam damai dan sukacita. Kita terima juga berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat, disilahkan duduk. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kami pendeta dan majelis mengucapkan selamat hari Minggu dalam ibadah di keluarga kita masing-masing. Walaupun seberapa kita yang ada, orang tua, papa, mama, dan anak-anak saja yang beribadah, tapi kita percaya sukacita kebahagiaan tetap menjadi milik kita. Saatnya untuk beribadah di rumah ibadah ini adalah waktu Tuhan. Tuhan sudah mengaturnya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Marilah kita menjalani hari ini dan menjalani hari-hari selanjutnya dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari sama-sama katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi katakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah